Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang mendengarkan, yaitu Pak Radius Tanuni. Eh, Pada kali ini, saya, Yeskil Ragil Widodo, dengan NIM 672020306 dari kelas Sistem Operasi A, akan mempresentasikan tentang Linux OS untuk TTS kali ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah singkat Linux OS. Linux dikemukakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux di sini adalah sebuah sistem operasi open source, maka dari itu, kita dapat menggunakan Linux dengan bebas. Umumnya, penggunaan Linux adalah menginstal konfigurasi sistem dan melakukan konfigurasi sendiri. Ada beberapa jenis Linux, antara lain seperti Ubuntu, Fedora, CentOS, Ubuntu, dan juga lain-lain. Dan ada pun kelebihan dan kekurangan dari Linux. Kelebihannya yaitu yang pertama mempunyai sumber yang terbuka, yang kedua yaitu mempunyai perkembangan yang sangat cepat. Selanjutnya, Linux juga mempunyai kekurangan, yaitu Linux bersifat terbatas. Dan juga, pada tahap pemasangannya bisa dibilang sedikit sulit. SO ini atau sistem operasi ini pertama kali dipublish pada tahun 1991 dengan tujuan pengembangan yang dilakukan oleh komunitas. Tahun 1992 merupakan tahun pertama Linux menjadi sistem operasi yang utuh, tanpa harus menginstal GPU. 1993 menjadi tahun pengembangan Linux kernel. Tahun 1994, Linus Torvalds merilis Linux versi 1.0. Linux 2.0 dirilis pada tahun 1996 yang membawa fitur baru yaitu Linux dapat berjalan di berbagai platform. Pada tahun 2000, Dell yang merupakan brand nomor 2 di dunia mengumumkan bahwa semua produknya menggunakan Linux. 2007, Dell memasarkan produk yang diisi dengan sistem operasi Linux distro Ubuntu. Selanjutnya, tahun 2011, Linux kernel 3.0 diluncurkan. 2013, ponsel yang beredar sekitar 75% menggunakan SO berdasar Linux atau Android. Kernel Linux versi 4.0 dirilis pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2019, Linux versi 5.0 diluncurkan ke publik. Struktur Linux OS. Struktur sistem operasi Linux terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, kernel. Merupakan suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Di sini kernel menyediakan semua fungsi untuk menjalankan proses. Juga menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras termasuk memori virtual. Yang kedua yaitu sistem library. Merupakan kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan inti dari sebuah sistem operasi yaitu kernel. Yang ketiga yaitu sistem utilities. Merupakan program yang bertugas mengatur dan memanage secara individual termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi sistem. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses manajemen Linux. Pada di awal pengembangannya, Linux tidak didukung dengan threading di dalam kernelnya, tetapi dia mendukung proses-proses sebagai entitas yang dapat dijadwalkan melalui clone system calls. Sekarang, Linux mendukung penduplikasian proses menggunakan sistem call clone dan juga fork. Pembagian address space dari parent cross memungkinkan clone task bersifat mirip dengan thread yang terpisah. Pembagian address space ini dimungkinkan karena proses direpresentasikan dalam kernel Linux. Ketika fork dipanggil, proses yang baru akan tercipta beserta duplikasi dari segala isi di struktur data di parent proses. Namun, ketika clone dipanggil, ia tidak akan menduplikasi parent prosesnya, tetapi menciptakan pointer ke struktur data pada parent proses yang memungkinkan slide proses untuk berbagi memori dan sumber daya dari parent prosesnya. Untuk meningkatkan kemampuan thread Linux, dukungan kernel dan menjawab tantangan dan penulisan ulang pustaka thread sangat diperlukan. Dua proyek yang saling bersaing menjawab tantangan ini. Sebuah tim yang terdiri dari pengembangan dari IBM membuat yaitu NGPT, yaitu Next Generation POSIX Threads. Sementara pengembang dari Red Hat membuat NPTL, yaitu Native POSIX Thread Library. Sebenarnya, Linux tidak membedakan antara proses dan thread. Dalam kenyataannya, Linux lebih menggunakan istilah task dibanding proses dan thread ketika merujuk kepada peraturan alur pengontrolan di dalam program. Oke, kita masuk ke proses manajemen Linux yang kedua yaitu multi-thread Linux. Linux menggunakan multi-thread model one-to-one. Model jenis ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Model ini menjadikan lebih banyak konkurensi. Kelebihannya adalah sama dengan keuntungan thread kernel.
Sementara itu, kelemahan model ini adalah setiap pembuatan thread, pengguna memerlukan tambahan thread kernel. Oleh sebab itu, jika diimplementasikan, sistem akan menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, sehingga biasanya jumlah thread dibatas dalam sistem. Yang ketiga yaitu Interprocess Communication. Interprocess Communication atau IPC adalah komunikasi antar proses untuk mengirim data dari satu proses ke proses yang lain, baik antar proses dalam satu komputer maupun proses dalam komputer yang berbeda. Implementasi masalah interprocess communication pada sistem operasi Linux. Yang pertama yaitu masalah terjadinya concurrent access pada kernel Linux. Ada suatu saat dalam sebuah kernel, tidak terkecuali kernel Linux, dapat terjadi akses bersamaan atau concurrent access. Dalam hal ini diperlukan proteksi dalam kernel yang bersangkutan. Proteksi dapat dilakukan dengan sinkronisasi. Yang kedua yaitu signal. Merupakan salah satu metode komunikasi antar proses yang sebelumnya digunakan oleh sistem operasi Unix. Mereka menggunakannya untuk signal asynchronous enved pada antara satu atau lebih proses. Sebuah sinyal dapat dihasilkan oleh keyboard interrupt atau kondisi kesalahan seperti proses mencoba untuk mengakses lokasi tidak ada dalam memori virtual. Signal juga digunakan oleh shell untuk sinyal perintah kontrol kerja pada child proses mereka. Kategori dari IPC. Yang pertama yaitu shared memory. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Yang kedua, pipe. Merupakan komunikasi sekuensial antar proses yang saling terrelasi. Namun, pipe memiliki kelemahan yaitu hanya bisa digunakan untuk komunikasi antar proses yang saling berhubungan. Dan komunikasinya yang dilakukan adalah secara sekuensial. Yang ketiga yaitu message passing. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan juga menerima pesan. Sistem berkirim pesan sangat penting dalam sistem operasi, karena dapat diimplementasikan dalam banyak hal, seperti pembagian memori, bagian bus, dan melaksanakan proses yang membutuhkan pengerjaan bersama antara beberapa bagian sistem operasi. Ini adalah berikut komen yang dapat digunakan untuk melihat manajemen proses. Yang pertama yaitu PS, ini digunakan untuk melihat nomor identitas proses yang berjalan. Yang kedua PS spasi U, untuk melihat proses yang dijalankan oleh user. Yang selanjutnya PS spasi strip U, untuk mencari proses yang lebih spesifik untuk pemakai. Yang selanjutnya yaitu PS spasi strip AUX, untuk melihat lebih detail lagi tentang proses yang sedang berjalan. Oke, di sini saya akan kembali untuk mendemokan tentang proses manajemen, itu dengan komen PS. Nah, di sini kita dapat melihat PID-nya atau proses yang sedang berjalan dan yang sedang kita lakukan, dan waktunya, dan juga CMD-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan PS spasi U. Nah, di sini kita melihat di sini ada user, siapa yang menggunakan aplikasi, dan di sini ada PID-nya atau nomor penggunaan aplikasi, ini persen CPU-nya, persen memorinya, dan juga di sini ada waktu saat kita kapan menggunakannya. Baik, sepertinya segini saja untuk proses manajemen. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu Linux deadlock, starvation, dan sinkronisasi. Yang pertama yaitu deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya, seperti pada kondisi jalan raya, di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Deadlock di Linux. Linux dengan kernel 2.4 mengalami deadlock pada sistem dengan prosesor lebih dari 2 unit. Deadlock ini pada umumnya terjadi bila akses melalui internet digunakan, terutama bila melakukan teaming pada jaringan. Proses akan terblok dan saling menunggu resource Ethernet tersebut bebas. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika OS Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep. Sehingga, ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses. Sementara, scheduler belum menjadwalkan masing-masing proses. Selanjutnya yaitu starvation.
Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan resource. Biasanya terjadi karena deadlock. Tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini ketika terjadi kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Satu proses selalu mendapat resource sehingga proses yang lain tidak pernah mendapatkannya. Jadi starvation ini adalah keadaan di mana sebuah proses itu kekurangan resource atau tidak mendapatkan resource sama sekali. Yang selanjutnya yaitu sinkronisasi. Implementasi sinkronisasi dalam Linux. Metode-metode sinkronisasi yang dibahas meliputi integer atomik, yang merupakan salah satu jenis dari operasi atomik. Operasi atomic locking yang terdiri dari spin lock dan juga semafor. Atomic operation adalah salah satu jenis atomic operation. Atomic operation menyediakan instruksi yang dijalankan secara atomik atau tanpa interrupt. Oke, di sini kita akan melihat locking yang paling umum yang sering digunakan yaitu spin lock dan juga semafor. Kita akan menjelaskan spin lock. Spin lock adalah lock yang hanya dapat dilakukan oleh satu thread. Ketika sebuah thread akan dijalankan dan meminta spin lock yang sedang digunakan, maka thread ini akan loops menunggu sampai spin lock tersebut selesai digunakan oleh thread yang sedang berjalan. Jika spin lock sedang tidak digunakan, maka thread akan dijalankan akan langsung mendapatkannya. Hal ini akan mencegah adanya dua thread yang dijalankan bersama-sama. Dalam spin lock, tidak diperbolehkan kernel preemption. Yang selanjutnya yaitu semafor dalam Linux adalah sleeping locks. Ketika sebuah thread meminta semafor yang sedang digunakan, maka semafor akan meletakkan thread tersebut dalam wait queue dan menyebabkan thread tersebut masuk status sleep. Kemudian, prosesor menjalankan thread yang lain. Ketika thread yang memegang semafor melepas locknya, maka satu dari thread yang ada dalam wait queue akan dipanggil sehingga akan mendapatkan semafor. Selanjutnya kita akan membahas memori manajemen dari Linux. Manajemen memori adalah metode yang sistem operasi digunakan untuk mengelola, mengalokasi, atau mendealokasi, memilih, dan menentukan proses yang akan dijadwalkan oleh CPU untuk dimasukkan dalam antrian pada memori. Berikut ini adalah fungsi dari manajemen memori. Yang pertama yaitu mengelola informasi, yang kedua mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, yang ketiga mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, yang ketiga mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Manajemen memori Linux dibagi menjadi dua, berdasarkan keberadaannya, yaitu dengan swapping atau pegging, atau tanpa swapping atau pegging. Dan ini adalah contoh komen atau perintah yang dapat kita kelola untuk melihat memori pada Linux. Yang pertama yaitu top, untuk memantau proses dan penggunaan sumber daya sistem pada Linux. Yang kedua, free, untuk melihat memori yang dipakai proses dan bagaimana swap space dan jumlah swap yang terjadi. Yang ketiga yaitu chat/proc/meminfo, yaitu digunakan untuk melihat penggunaan memori dan swap. Selanjutnya yaitu chat/proc/sys/vm/swappiness yang digunakan untuk mengatur kecenderungan kernel untuk memindahkan proses dari memori ke swap. Yang terakhir yaitu vmstat atau yang bisa digunakan untuk melihat alat pemantauan kinerja di Linux. Ini memberikan informasi yang berguna tentang proses, memori, blok I/O, pegging, disk, dan juga penjadwalan CPU. Oke, di sini saya akan mendemokan tentang materi memory management, yaitu dengan komen top. Oke, di sini kita dapat melihat PID user, dan kita dapat merefreshnya setiap saat dengan mengklik spasi seperti ini. Kita akan merefresh terus program apa sajakah yang telah kita lakukan. Oke, kita akan lanjut ke komen selanjutnya, yaitu free. Nah, di sini kita melihat memori total di sini ada yang digunakan segini, yang masih free atau masih bisa digunakan segini, yang sedang dibagikan segini, yang menggunakan charge segini, dan sisanya tinggal segini. Oke, kita ke komen selanjutnya yaitu di sini kita melihat di sini ada buff, charge. Ini adalah memori, prosesor,
dan juga sistem dan juga CPU. Ini adalah salah satu demo dari memori manajemen dari Linux. Oke, kita masuk ke file management Linux. File system management adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk melacak file pada disk atau partisi, yaitu cara file diatur pada disk. Kata ini juga digunakan untuk merujuk pada partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file atau jenis sistem file. Perbedaan antara disk atau partisi dan sistem file yang dikandungnya adalah penting. Beberapa program itu yang termasuk cukup masuk akal program yang membuat sistem file yang beroperasi langsung pada sektor mentah dari disk atau partisi. Jika ada sistem file yang ada di sana, akan dihancurkan atau rusak parah. Sebagian besar program beroperasi pada sistem file, dan oleh karena itu tidak akan bekerja pada partisi yang tidak berisi satu. Linux memilih untuk memiliki struktur direktori hierarkis tunggal. Semuanya dimulai dari direktori root, diwakili oleh dan filenya hampir di mana saja. Bisa di drive C, drive D, drive E, dan sebagainya. Sistem file seperti itu disebut struktur hierarkis dan dikelola oleh program itu sendiri, bukan oleh operasi. Di sisi lain, Linux mengurutkan direktori yang turun dari direktori root atau menurut kepentingannya untuk proses boot. Urutan sistem file khusus untuk fungsi file dan bukan untuk konteks programnya. Di dalam sistem file inilah sistem operasi menentukan ke dalam file direktori mana program menyimpan file mereka. Di sini ada contoh gambar yang menjelaskan gambaran tentang file manajemen Linux. Itu yang selanjutnya file permission Linux. Pengertian dari file permission adalah hak akses bagi user untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi sebuah file. Di Linux atau Unix mempunyai 3 hak akses yang berbeda pada sebuah file, yaitu owner, group, and others. Kegunaan dari file permission tidak lain adalah untuk keamanan data, untuk menjaga file-file supaya hanya diakses user yang berkepentingan. Ini adalah istilah-istilah dari kata-kata tadi, yaitu yang pertama user, yaitu orang yang memiliki file. Secara default, pengguna yang menciptakan file tersebut akan menjadi pemilik file tersebut. Yang selanjutnya yaitu group, semua pengguna yang masuk dalam kelompok mempunyai hak akses yang sama untuk file tersebut. Yang selanjutnya itu others. Others adalah pengguna yang bukan pemilik file dan tidak masuk dalam kelompok yang sama. Dengan kata lain, jika readers menetapkan izin untuk others, maka orang yang tidak memiliki file atau grup inilah yang akan terkena pengaruhnya. Ini adalah istilah-istilah untuk hak akses. Yang pertama, read atau membaca. Pada file biasa ini berarti file dapat dibuka dan juga dibaca. Jika pada sebuah direktori, berarti readers bisa melihat isi direktori tersebut. Yang kedua, write atau menulis. Pada file biasa ini berarti file ini dapat dimodifikasi. Itu dapat kita tambah, kita ubah, kita hapus, dan juga dapat kita ubah nama file dalam direktorinya. Yang terakhir yaitu execute atau mengeksekusi. Pada file biasa ini berarti readers bisa menjalankan file sebagai program atau shell script. Pada sebuah direktori, execute atau biasa disebut source bit memungkinkan readers untuk melakukan akses file dalam direktori, misalnya dengan perintah cd. Ini adalah komen untuk menjalankan proses file permission, yaitu menggunakan chmod. Terdapat 2 metode untuk melakukan chmod ini, yaitu dengan metode huruf dan juga metode angka. Yang selanjutnya kita masuk ke device management Linux. Linux adalah peringkat independen yang meningkatkan portabilitas dari suatu sistem ke sistem lainnya. Driver perangkat mengawasi transmisi data antara memori utama dan unit periferal. Linux memperlakukan perangkat seolah-olah itu adalah file, dan Anda dapat mengakses perangkat dengan cara yang sama, seperti Anda mengakses file di Linux. Perangkat tidak hanya diberi nama, tetapi juga deskriptor yang selanjutnya mengidentifikasi setiap perangkat yang disimpan dalam direktori perangkat. Driver perangkat atau driver adalah program komputer yang mengoperasikan untuk mengontrol jenis perangkat tertentu yang terpasang ke komputer. Driver menyediakan antarmuka perangkat lunak ke perangkat keras, memungkinkan sistem operasi dan program komputer lain untuk mengakses fungsi perangkat keras tanpa perlu mengetahui detail persis perangkat keras yang digunakan. Linux mengidentifikasi setiap perangkat dengan nomor perangkat utama dan nomor perangkat kecil, atau bisa disebut nomor perangkat mayor dan nomor perangkat minor. Nomor perangkat utama atau mayor mengidentifikasi driver yang terkait dengan perangkat.
Yang selanjutnya yaitu nomor perangkat minor digunakan oleh kernel untuk menentukan dengan tepat perangkat mana yang akan dirujuk. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk Bapak Tanuni yang telah mendengarkan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, di sini saya kembali untuk menerangkan komen tentang device management. Saya di sini akan memberi satu contoh, yaitu ls spasi min l spasi /dev /sda bintang. Nah, pada kali ini di sini tertera yaitu nomor mayor dan juga nomor minornya dari device management ini. Baik, sekian.